Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilkom Unu Blitar. Kita lanjutkan pembahasan di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita sampai di topik yang hampir sama seperti topik sebelumnya, yaitu mengenai polimorfisme. Kita sudah tahu bahwa polimorfisme itu artinya banyak bentuk. Yang istilah itu diambil dari pelajaran biologi. Karena hewan itu biasanya bisa saja kelihatannya sama tapi bentuknya berbeda. Oke, kali ini kita bahas khusus di polimorfisme dinamis. Oh, ternyata ada yang statis, ada yang dinamis. Bedanya apa ya kira-kira? Oke. Oke, kita pelajari dulu sekilas ya, nanti perbedaan antara statis dan dinamis. Baik, kita mulai dari polimorfisme dinamis. Nah, jadi polimorfisme dinamis itu terjadi saat kita menggunakan inheritance atau pewarisan. Lah, inilah uniknya mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kita menerapkan suatu kasus, ternyata tanpa sadar di dalamnya ada topik-topik lain. Misalkan sebelumnya kita sudah menerapkan pewarisan. Secara tidak langsung ternyata kita sudah menerapkan polimorfisme dinamis tanpa kita sadari. Hanya perlu kita luruskan. Oh, ternyata topik ini terkait dengan polimorfisme dinamis. Itu yang harus diketahui oleh teman-teman. Nah, pada pewarisan kita tahu bahwa yang diwariskan adalah atribut. Atribut biasanya berupa variabel dan metode dari kelas. Metode itu bisa function atau bisa prosedur. Yang diwariskan dari kelas induk ke kelas anak. Saya kira Anda sudah memahami itu. Nah, kelas anak itu memiliki nama metode yang sama dengan kelas induk. Itulah ciri dari inheritance. Kalau di Java ada tambahannya tuh. Biasanya kelas anak extends kelas induk. Itu untuk menjadi ciri khas menuliskan inheritance. Nah, ternyata ketika kita menerapkan konsep inheritance di dalam suatu kelas, ada kelas anak dan kelas induk. Ternyata di dalamnya juga menyimpan konsep yang namanya polimorfisme dinamis. Kenapa demikian ya? Coba kita teliti lebih lanjut. Kelas anak pastinya kan tadi memiliki metode yang sama, nama metode yang sama dengan kelas induk. Tapi isinya metode dan parameternya metode bisa saja berbeda dari kelas induk. Apakah sama? Boleh ya, boleh saja. Yang penting nama metodenya sama. Ini juga nyambung dengan topik overriding. Kenapa kok overriding? Karena overriding kan artinya menindih metode. Menindih maksudnya metodenya sama persis namanya antara kelas anak dan kelas induk. Berarti kita telah menerapkan 3 konsep yang berbeda dalam satu studi kasus. Ada polimorfisme dinamis, ada inheritance, ada overriding. Contohnya adalah seperti ilustrasi gambar di samping. Itu ada kelas induk yang memiliki metode say hello. Itu ada plus say hello. Plus di sana menunjukkan metode itu bersifat public, punya modifier public. Jadi metode say hello akan diwariskan kepada setiap anak, anak 1, anak 2, anak 3. Dan semuanya memiliki metode yang namanya sama, yaitu say hello. Itulah yang disebut dengan polimorfisme. Jadi maksudnya polimorfisme di situ adalah memiliki banyak bentuk. Jadi yang dimaksud polimorfisme adalah masing-masing anak memiliki isi metode yang sama. Oh maaf, masing-masing anak memiliki isi metode yang berbeda walaupun namanya sama. Jadi bentuk yang berbeda itu diwakilkan oleh isi metode yang berbeda.
Kenapa disebut dinamis? Karena di sini kita tidak membatasi jumlah anaknya. Berapa Pak anak yang dibutuhkan? Ya terserah studi kasusnya. Ini kan contohnya anaknya cuma 3. Bisakah diganti anaknya 10? Bisa. Anaknya 100? Bisa. Itulah yang disebut dengan dinamis. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Untuk membedakan antara dinamis dengan statis. Kalau polimorfisme statis, bentuk yang berbeda itu hanya terjadi dalam satu kelas saja. Kita kemarin mencontohkan, contoh dalam satu kelas itu ada apa kemarin? Menghitung luas lingkaran. Ternyata ada cara yang berbeda. Walaupun nama metodenya sama. Nah, tapi kalau polimorfisme dinamis terjadi pada saat ada hubungan dengan kelas lain, maksudnya ada inheritance. Jadi dinamis di situ sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kelas anaknya itu bisa berbeda-beda tergantung dari studi kasus kita. Yang dibutuhkan berapa jumlah anaknya, dinamisnya di situ. Jadi kita yang menentukan sendiri berapa jumlah kelas anak. Oke. Ini contoh ya, contoh polimorfisme dinamis. Kita contohkan seperti menghitung luas dan keliling bangun datar. Ini sudah kita praktikkan sebenarnya. Entah saya lupa ya, entah dalam inheritance atau apa topiknya. Tapi coba kita ulangi sekali lagi agar lebih jelas contoh dari polimorfisme dinamis. Nah, silakan dicek ada diagram ini. Kalau kita teliti diagram ini punya berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada kelas bangun datar sebagai kelas induk. Ada kelas anak namanya kelas persegi, lingkaran, dan segitiga. Dan ada satu kelas lagi yang difungsikan sebagai kelas main. Oke, begitu. Nah, setiap kelas memiliki luas dan memiliki keliling. Itu berarti metode. Tetapi metode-metode ini memiliki isi rumus yang berbeda. Walaupun namanya sama, sama-sama metode luas, sama-sama metode keliling. Yang berbeda isinya. Kenapa? Karena rumus dari luas dan keliling setiap bangun datar itu pasti berbeda. Oke, ini tugas Anda. Silakan nanti dicek di PDF-nya. Saya lanjutkan ke pembahasan coding. Coba kita ngoding polimorfisme dinamis. Oke, kita mulai dari kelas bangun datar. Maaf, kita buat suatu package dulu. New package. Polimorfisme dinamis. Kita bikin kelas baru yang namanya kelas bangun datar. Oke, seperti ini. Di dalam kelas bangun datar ini, ada dua metode ya, metode luas dan metode keliling. Kita buat metodenya, kita buat float luas. Kenapa float? Karena bisa jadi hasilnya adalah pecahan. Kita buat printout-nya, south menghitung luas bangun datar. Oke, ini berupa function ya, berarti membutuhkan return. Dia return 0 saja. Kalau return 0 berarti dia tidak menampilkan apa-apa. Oke. Float keliling. Kemudian kita print out berarti menghitung keliling bangun datar. Kita return aja 0.
Coba kita buktikan ya. Return 0 ini menampilkan apa? Apakah betul tidak menampilkan apa-apa? Public static void main. Kita panggil keliling. Oke, kenapa ini? Kita bikin objek bangun datar sama dengan new bd titik keliling. Oke, langsung kita running. Oke, berarti dia tetap menampilkan sesuatu ya. Jadi return 0 ini berarti dia merujuk ke sistem out println. Dia merujuk ke sistem printnya. Oke, sudah cukup. Kemudian kita buat kelas baru yang namanya kelas persegi. Jadi kelas persegi ini, oke, finish. Dia sebagai kelas anak. Induknya adalah kelas bangun datar ini. Berarti persegi extend bangun datar. Ini ciri khas pewarisan dalam Java, extend bangun datar. Kemudian kita buat integer sisi untuk menghitung nanti luas dan keliling. Ada atribut namanya sisi, kemudian kita buat override ya. Ada public float luas. Public float luas. Returnnya adalah dia return ke this, mengambil sisi, oke. Mengambil variabel sisi. Sisi dikali sisi. This sisi. Sisi kali sisi. Return this sisi kali sisi, oke. Oke, kita disarankan pakai override annotation. Kenapa? Karena kita menggunakan nama metode yang sama dengan kelas induknya. Kemudian ada public float keliling. Oke, kelilingnya adalah return this dot sisi dikali sisi, itu berarti 4 kali sisi, berarti this dot sisi dikali 4. Oke, ini kita juga diminta untuk menuliskan override annotation. Oke, selesai untuk kelas persegi. Kemudian ada kelas segitiga. New Java class segitiga. Oke, dalam kelas segitiga ini kita buat atributnya, berarti ada integer alas, ada integer tinggi. Kemudian kita buat metode luas ya. Luas, public float luas. Seperti ini. Kemudian kita return rumus luas rumus luas dari segitiga adalah alas kali tinggi. This dot alas kali this tinggi. Alas kali tinggi, ini kurang. Harusnya ada setengah alas kali tinggi. Return 1/2 kali alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Oke, seperti ini.
Kemudian kita kasih override. Ini extend bangun datar. Oke, berarti ini butuh override. Nah, karena namanya sama dengan kelas induk. Kemudian kelas terakhir, kelas anak terakhir namanya lingkaran. Oke, ini extend bangun datar juga. Kemudian kita tambahkan atribut integer r. Kemudian ada public method luas ya, float luas. Luas ini return ke mat.p dikali r kuadrat kali r dikali r. Oke, ini kemungkinan hasilnya pecahan. Maka kita ubah dalam bentuk float. Oke, kita override-kan. Kemudian perlu keliling juga, public float keliling. Kita returnkan langsung dengan 2 dikali mat.p kali r. Kali r, oke. Oke, coba saya lihat rumus dulu. Rumus keliling lingkaran. Oke, biar 2 pi r ya, betul ya. Lupa-lupa ingat. Oke, ini dikurung. Kemudian diubah ke dalam bentuk float. Oke, seperti ini kita beri annotation override. Oke, sudah. Kemudian kelas terakhir untuk main. Main utama. Tinggal tambahkan public static void main. Oke, terus kita panggil saja. Kita bikin objek ya. Yang pertama objek bangun datar. Nama objeknya adalah bangun datar, bangun D. Sama dengan new. Bangun datar. Oke, seperti ini. Kemudian metode persegi sama dengan persegi sama dengan new persegi. Nah, ini ada trik lagi agar kita mudah untuk mengentrikan variabelnya. Kita bisa langsung mengentrikan di sini. New persegi dalam kurung misalkan diisi 5 gitu ya. Langsung di sini. Jadi kita tidak perlu memanggil metode dari objek persegi. Langsung aja di kelas perseginya. Itu sudah saya terangkan di konstruktor. Jadi kita perlu bikin konstruktor biar mudah. Persegi, oke, kita bikin konstruktor di sini dulu. Konstruktor dari persegi. Di atas ini berarti public. Jadi konstruktor nama metode yang mirip dengan kelas public persegi. Kita kasih input integer cc. Nah, seperti ini. Oke. This cc sama dengan cc. Oke. Jadi cc ini merujuk ke inputnya user, kemudian ditransfer ke this.cc, ditransfer ke variabel yang ada di sini, namanya cc. Oke, ini sebagai input. Kalau kita merujuk ke kelas main utama, nah, nggak error lagi kan?
Jadi enak langsung. Jadi objek persegi ini sudah ada isinya, yaitu 5. Kita lanjutkan untuk bikin konstruktor segitiga. Hanya ngitung luas aja ini. Public segitiga. S-nya besar, segitiga. Kemudian ada integer alas, koma integer tinggi. Oke, seperti ini. Kemudian this dot alas sama dengan alas. Gini doang sih, this tinggi sama dengan tinggi. Kemudian untuk konstruktor lingkaran sekalian, public lingkaran integer R. Isinya this dot R sama dengan R. Kayak gini aja. Oke, sudah. Langsung kita taruh di main utama ini. Segitiga. Nama objeknya segitiga S kecil. Sama dengan new segitiga. Oke. Alasnya adalah 5. Tingginya 10. Oke, langsung bisa. Lingkaran. Objeknya lingkaran L kecil sama dengan new lingkaran. Kita kasih R-nya adalah 10. Oke, sudah nggak ada yang error. Tinggal kita menerapkan nama objek dari masing-masing kelas yang sudah dibuat. Kita panggil metode luas dan keliling. Berarti yang dipanggil adalah dari induknya, yaitu bangun datar. Bangun D dot luas, bangun D dot keliling. Kemudian kita print luas persegi. Persegi dot persegi. Oke, ini dot luas. Oke, dikopas aja, ditaruh bawahnya. Kita ngeprint keliling persegi. Berarti persegi dot keliling. Kopas lagi bawahnya. Luas segitiga sama dengan segitiga dot luas. Oke, kemudian luas lingkaran. Berarti lingkaran dot luas bawahnya lagi keliling lingkaran. Lingkaran dot kelingkaran dot keliling. Nah, sampai sini sudah kita rapikan. Oke, coba kita running. Nah, muncul semua, menghitung luas bangun datar, menghitung keliling bangun datar. Luas persegi ada, keliling persegi, luas segitiga, luas lingkaran, keliling lingkaran. Nah, sudah. Ini menarik karena kita hanya membuat satu studi kasus, yaitu studi kasus membuat keliling dan luas bangun datar. Tapi dari studi kasus itu bisa kita pecah ke banyak sekali topik PBO. Yang pertama, topik masalah bikin objek ini. Yang kedua, topik bikin konstruktor. Ini ada bikin konstruktor. Ini contoh topik bikin konstruktor.
Yang ketiga, topik masalah modifier, ini ada public. Yang keempat, ada topik yang namanya this, ada this.cc. Yang kelima, ada topik yang namanya override atau menindih metode. Yang keenam, ada topik yang masalah inheritance atau pewarisan kelas induk ke anak. Yang ketujuh, ada topik yang kita bahas saat ini, yaitu polimorfisme dinamis. Kenapa dinamis? Karena kita bebas untuk membuat kelas contoh bangun datar. Kan di sini kita bikin 3 nih, ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi. Bisa juga kita tambahkan bangun datar yang lain yang belum masuk, misalkan segitiga sama sisi, ada trapesium, ada belah ketupat, dan masih banyak lagi karena bangun datar kan jumlahnya banyak. Itulah yang disebut dengan dinamis. Polimorfisme dinamis. Kita punya banyak bentuk tapi dinamis. Banyak bentuk yang dimaksud adalah punya metode yang sama, luas dan keliling, tapi isinya beda-beda karena rumusnya kan berbeda. Beda bentuknya di situ. Dinamisnya karena kita bisa menambahkan banyak lagi bangun datar. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat masalah polimorfisme dinamis. Oke, tadi ada yang belum saya jelaskan. Di sini ada implementasi interface ya. Jadi polimorfisme dinamis itu tidak hanya saat kita menggunakan inheritance, tapi juga saat kita menggunakan interface. Tapi nggak saya bahas karena kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kita fokus apa itu interface. Oke, cukup sekian dulu yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan ini menjadi penjelasan yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.